Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Mandi Wiragunanto dari TI 3709. Saya Revi Despriansyah dari TI 3709. Ya, pada tugas mandiri keempat kali ini, sebelum kami menjelaskan proses activity diagram dan use case diagram, akan dijelaskan terlebih dahulu tujuan serta penjelasan dari kedua metode tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Revi. Ya, saya akan menyebutkan tujuan dari tugas ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep permodelan dinamis menggunakan UML baik di tahap analisis maupun tahap perancangan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menggambarkan alur sistem ke dalam activity dan sequence diagram. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami alur codingan sistem yang akan dibuat dan menggambarkannya dalam activity dan sequence diagram. Lalu selanjutnya ada pengertian dari activity diagram itu sendiri. Activity diagramnya adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Terdiri dari beberapa aktivitas yang berurutan sehingga membentuk sebuah proses. Activity diagram biasanya digunakan untuk menjalankan proses bisnis dari setiap use case pada use case diagram. Akan tetapi, jika terdapat dua use case atau lebih yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses, maka dapat dibuat menjadi satu diagram activity. Selanjutnya, pengertian dari sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan bagaimana sebuah objek berinteraksi dengan objek-objek lainnya dalam suatu skenario. Dalam suatu skenario, sequence diagram menggambarkan objek dan class yang terlibat dan urutan pesan antar objek. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan realisasi dari setiap skenario dari use case diagram. Selanjutnya, untuk proses dari activity diagram dan sequence diagram akan dijelaskan oleh Ihsan Wahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Wahdi akan menjelaskan proses activity diagram dan use case diagram. Ya, kita mulai terlebih dahulu dengan activity diagram. Di sini, menurut study case, yaitu menjelaskan bagaimana proses registrasi serta menginput jadwal mahasiswa. Jadi dimulai dengan start tentunya, dan di sini jangan lupa terlebih dahulu kita klik format untuk memunculkan namanya, bisa klik konten dan klik name-nya agar namanya muncul, serta dilanjutkan ke proses-proses selanjutnya. Untuk menghubungkan proses-proses selanjutnya bisa kita gunakan flow. Di sini yang ada di toolbox flow. Ya, jadi mulai dari membuka web Ygresias untuk activity-nya, itu pertama membuka Ygresias dan selanjutnya menampilkan halaman Ygresias setelah membuka webnya, lalu menginputkan username serta password dari mahasiswa yang ingin melakukan proses registrasi. Setelah itu menampilkan halaman utama Ygresias dan mahasiswa memilih submenu registrasi, tentunya yaitu membuka halaman registrasi. Setelah mahasiswa membuka halaman registrasi, mereka dapat menampilkan laman registrasi itu untuk menginputkan jadwal gitu. Dan setelah mereka menginputkan jadwal dan tidak ada jadwal yang bentrok, maka mahasiswa tersebut bisa mengirim ACC langsung ke dosen atau submit berarti. Dan diakhiri di sini dengan simbol yang ada di toolbox, yaitu N. Dan kita lanjut ke use case diagram. Di
sini terdapat 3 use case diagram yang kita mulai dari input matkul. Di use case diagram ini ada beberapa simbol yang bisa dilihat dari toolbox kita, yaitu dari sini ini aktor, dan di sini terdapat objek. Di sini ada dua objek, yaitu registrasi dan DB handler sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Lalu di sini ada prosedur call message dan juga self call message. Untuk prosesnya sendiri di sini dari studi case yang diberikan kita dapat membuat bagaimana runtutan atau step, bisa dibilang step yang dilakukan mahasiswa ketika input mata kuliah. Dan di sini juga ada message yang kita kirim dari mahasiswa ke laman registrasi dan juga dari registrasi ke DB handler. Ya, langsung saja kita mulai. Mahasiswa pertama-tama menginputkan matkul di sini. Jadi ada message yang diberikan dari mahasiswa ke objek registrasi, dan di registrasi ini terdapat prosedur call message, yaitu get list matkul yang diberikan kepada DB handler. Dan setelah itu terdapat self call message, yaitu simpan mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Dan terdapat return message di sini, yaitu get matkul pilihan yang mengembalikan proses dari DB handler ke registrasi kembali agar dilanjut proses penginputan untuk formatting datanya. Dan di sini terdapat self call message di dalam kolom prosedur call message yang terdapat pada registrasi, yaitu formatting data. Dan setelah data ini diolah, lalu langsung bisa di return message kembali kepada mahasiswa. Dan di sini mahasiswa sudah dikatakan menginput mata kuliah yang akan dijalaninya nanti. Lalu langsung ke use case diagram berikutnya, yaitu ada preview jadwal. Di sini untuk aktor serta objek-objeknya yang dibutuhkan sama seperti input mata kuliah, yaitu ada mahasiswa sebagai aktor, registrasi dan DB handler sebagai objek. Dan di sini sebagai message, yaitu ada input mata kuliah pertamanya, dan terdapat prosedur call message di objek registrasi dan menghasilkan preview jadwal yang dikirim ke DB handler melalui self call message, lalu dikembalikan kembali atau di return dengan get jadwal matkul ke objek registrasi yang akan diproses untuk formatting datanya. Dan untuk selanjutnya terdapat self call message pada objek registrasi, yaitu formatting data. Dan setelah data selesai diolah, langsung dikembalikan kembali atau di self return message kepada aktor, yaitu mahasiswa, dengan objek yaitu jadwal matkul. Jadi di sini sebelum kita mempreview jadwal, maka kita harus menginput mata kuliah terlebih dahulu. Makanya di sini terdapat message input matkul di awalnya tidak jadwal matkul yang kita taruh. Jadi proses preview jadwal di use case diagram seperti itu. Lalu lanjut ke ACC request. Nah, di sini perbedaan dari use case diagram ini yaitu terdapat
aktor yang berbeda. Di dalam use case diagram khususnya ACC request, terdapat dosen sebagai aktor dan objek sebagai registrasi serta DB handler. Dan untuk message yang diberikan dari dosen kepada registrasi, yaitu lihat list request ACC yang dikirim oleh mahasiswa. Lalu di kolom registrasi ini terdapat prosedur call message yang dikirimkan ke DB handler, dan di sini terdapat self call message yaitu get list request ACC, dan setelah itu dari DB handler ke registrasi terdapat self return message yaitu simpan status ACC. Seperti biasa, pada prosedur call message ini dilanjutkan kembali prosesnya, yaitu formatting data yang dilakukan oleh self call message. Dan setelah data tersebut selesai diolah, maka langsung dikembalikan kembali ke aktor yaitu dosen dengan self return message yaitu dengan objek status ACC. Dan di sini proses-proses dosen untuk meng-ACC mata kuliah rencana studi maksudnya pada mahasiswa berjalan atau berlangsung. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar penjelasan dari proses activity diagram dan sequence diagram, maka kita dapat menyimpulkan untuk activity diagram itu menjelaskan bagaimana proses bisnis dari setiap use case pada use case diagram. Tapi jika use case-nya itu ada 2 atau lebih dan merupakan satu kesatuan rangkaian proses, maka dapat dibuat menjadi satu diagram. Sedangkan untuk sequence diagramnya sendiri, kesimpulannya untuk menggambarkan realisasi dari setiap skenario yang ada di use case diagram. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari tugas mandiri yang keempat ini gitu. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.